Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 Maret berjudul Percabulan Rohani. Kita patut merenungkan, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah uang atau harta, nama baik, harga diri, keluarga, ya seperti anak, pasangan hidup, atau mungkin binatang piaraan, lukisan atau barang antik. Bagi yang menyukai barang seni ya, tentunya barang antik itu harta ya, dan lain sebagainya. Nah, menurut saudara apa yang paling berharga? Apa? Nah, kita harus memperkarakan dengan serius. Seberapa puas sih punya barang-barang itu? Seberapa puas ketika kita menikmati? Berapa lama kita akan dapat menikmatinya? Dan dampak apa akibat kita memiliki dan menikmati semua itu? Pertanyaan ini menggiring kita untuk dapat berpikir sehat, berpikir cerdas, dan rohani. Yaitu melihat realitas yang tidak dapat dihindari, bahwa semua yang kita miliki dan kita nikmati akan berakhir. Akan berakhir. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dianggap mengganggu ya. Seberapa sih kita puas memiliki semua itu? Sampai kapan sih kita menikmatinya? Nah, pertanyaan ini bisa dianggap mengganggu kebahagiaan hidup. Atau sebaliknya, bisa menyadarkan kita untuk keluar dari keadaan kita yang tergiring menuju kegelapan abadi. Mengganggu berarti mengurangi perasaan bahagia atau mengganggu kesenangan. Karena diingatkan bahwa suatu saat apa yang kita miliki akan lepas. Dan ternyata segala sesuatu yang kita miliki itu ya, tidak ada yang bisa kekal kita miliki. Kalau tidak dikelola dengan benar, tidak membawa akibat apa-apa dalam kekekalan. Ini, iya, itu justru malah membinasakan. Tetapi perenungan ini bisa menyempurnakan kebahagiaan kita. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus menerima kepercayaan itu dan semua yang Tuhan percayakan untuk dinikmati walau sesaat dan kita dapat menggunakan untuk melayani Maharaja guna persiapan kehidupan kekal. Dan semua harus di dalam kontrol Roh Kudus. Ya. Kita harus merenungkan benar hal ini, saudara sekalian. Ya, harus direnungkan benar. Dan kalau mau jujur ngomong ya orang yang belum pernah punya mobil, bermimpi-mimpi kalau punya mobil bahagia, ya pasti dia pikir bahagia. Begitu punya mobil dan mengendarainya, ya begitu saja, saudara. Tidak hebat. Kita bersyukur kalau kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang pada umumnya dianggap berharga, tidak selamanya dapat dimiliki. Tidak ada yang kita bisa genggam terus. Ya, tidak ada. Dengan demikian kita dapat menghindarkan diri dari belenggu harta dunia yang dapat menguasai kita. Pikir kita tidak akan genggam semua. Kalau genggam sesuatu jangan erat-erat, tapi genggam Tuhan yang erat. Hari demi hari kita lalui, kita harus melepaskan setiap butir hari, butir bulan, dan butir tahun. Dan akhirnya kita harus melepaskan segala sesuatu dari genggaman kita. Dan ternyata memang tidak ada sesuatu yang dapat kita genggam secara terus-menerus. Segala sesuatu harus dilepaskan. Oleh sebab itu, sebelum kita dipaksa melepaskan segala sesuatu, yaitu waktu nafas kita berhenti, lebih baik sekarang. Apa? Kita dengan rela melepaskan segala sesuatu. Lepaskan dari hati. Kita harus memindahkan hati kita di kerajaan surga. Dan percaya, kita mampu untuk itu. Roh Kudus akan menolong kita. Ya, jangan dipaksa ya.
Waktu jantung kita berhenti berdetak, kita harus melepaskan segala sesuatu. Lepaskan sekarang, jadi kita itu berani mati sebelum mati. Melepaskan segala sesuatu seperti mati. Sebelum kita mati, kita lepaskan sekarang. Harus diakui semakin banyak seseorang memiliki, hartanya makin banyak, misalnya kedudukan makin tinggi, makin terhormat, itu semakin berat dan sukar ketika harus dilepaskan. Ya, tentu hal ini tergantung sikap hati juga, saudara. Ada orang yang memiliki sedikit saja, tapi juga sukar melepaskannya karena menganggap yang sedikit itu di matanya banyak. Tetapi logikanya, semakin orang memiliki banyak, semakin sukar ia melepaskannya. Sebab ia akan semakin merasa sakit ketika harus melepaskan yang banyak itu. Inilah yang dimaksud Yesus lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Terkait dengan hal ini, Yakobus mengingatkan agar kita harus betul-betul memandang Tuhan dan percaya semua itu hanya seperti uap atau asap, ya. Yakobus berkata seperti uap, ya, seperti asap saja, ya. Jangan berharap sesuatu yang tidak pasti, ya. Seperti harta itu. Seperti harta. Itu sesuatu yang tidak pasti. Jika kita mengerti ini, maka kita tidak akan jatuh dalam tipu muslihat iblis. Iblis dengan pengaruh dunia ini memberikan kepada kita image atau bayangan bahwa menjadi orang kaya itu bahagia, ya. Menjadi orang terhormat itu bahagia. Padahal setelah memiliki semuanya, ya begitu saja. Nah, nilai kita bukan pada harta, kekayaan, kedudukan, tapi pada Tuhan, ya. Jangan sampai kita terikat dengan dunia, saudaraku. Jangan dibodohi, ya. Penjelasan ini mengarahkan agar kita lebih baik menjadi orang miskin, tapi selamat, daripada orang kaya tapi binasa. Namun demikian, saya tidak bermaksud mengarahkan saudara lebih baik menjadi orang miskin. Kalaupun terpaksa miskin, ya nggak apa-apa. Tapi masuk surga. Daripada kaya, tapi masuk neraka. Tetapi lebih baik kita tidak miskin, ya. Kita juga secara materi itu cukup, bahkan mestinya berlimpah. Supaya kita bisa mengawal pekerjaan Tuhan, bisa menolong orang. Kalau kita miskin, kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Nah, saudaraku sekalian, dalam hal ini kita harus mengelola hati, ya. Kita harus menjaga hati agar hati kita tidak terjebak oleh percintaan dunia, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, begitu firman Tuhan. Jadi kita tidak terikat, ya, oleh apapun, kita hanya terikat oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita terikat dengan Tuhan itu berkat. Karena dialah kehidupan kita, ya. Kehidupan kita. Orang percaya harus menjadi seperti perawan suci, ya. Partenon, begitu bahasa aslinya. Gadis yang tidak menikah atau wanita yang tidak mengikatkan tali perkawinan dengan pria, ya. Jadi gadis yang tidak menikah atau wanita yang tidak mengikat tali perkawinan dengan pria. Nah, kita harus bertanya, kita masih punya ikatan dengan dunia atau tidak. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita tidak boleh terikat dengan dunia. Kita hanya terikat dengan Allah. Dan kalau kita masih terikat dengan dunia, kita tidak bisa menjadi perawan suci di hadapannya. Perawan suci itu artinya bukan perawan secara seks, tapi hatinya tidak didiami oleh percintaan dunia sama sekali. Itu baru perawan suci. Hatinya tidak terikat dunia sama sekali. Itu baru perawan suci. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.